Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang barisan dan deret geometri matematika kelas 8 semester 1. Apa itu barisan geometri? Nah, pengertiannya adalah suatu barisan U1, U2, U3 dan seterusnya disebut barisan geometri jika perbandingan dua suku yang berurutan adalah tepat. Nilai perbandingan yang tepat itu disebut rasio. Kalau kemarin itu barisan aritmatika, itu bukan perbandingan ya, tetapi selisih, yaitu dilambangkan beda. Tetapi kalau barisan geometri ini terdapat perbandingan dua suku. Dua suku itu apa aja? Bisa suku pertama dan suku kedua, bisa suku kedua dan suku ketiga. Nah, perbandingannya itu tetap. Selanjutnya, bentuk umum barisan geometri itu A, AR, AR kuadrat, AR pangkat 3. Contoh barisan geometri. Yang pertama, itu ada 1, 3, 9, 27. Nah, antara 1 ke 3 itu perbandingannya berapa? Iya, 3. Antara 3 ke 9 perbandingannya juga 3. Antara 9 ke 27 itu juga 3. Berarti rasionya berapa? 3. Sedangkan yang B, antara 4 ke 8 itu, iya perbandingannya 2. 8 ke 16, 2 lagi. 16 ke 32, 2 lagi. Berarti rasionya 2. Selanjutnya, rumus suku ke N dari suatu barisan geometri U1, U2, U3 dan seterusnya dengan rasio R dan suku pertama A adalah sebagai berikut. Rumus umumnya ya. UN sama dengan A R pangkat N-1. Catatan, suatu barisan geometri disebut barisan geometri turunan jika 0 kurang dari R kurang dari 1. Berarti R atau rasionya itu berada di antara 0 sampai 1. Nah, bilangan apakah itu? Bisa bilangan desimal, bisa bilangan pecahan juga bisa. Yang kedua, disebut barisan geometri naik jika R lebih besar dari 1. Contoh soal, sebuah barisan geometri suku keduanya itu sama dengan 27 dan suku kelimanya itu sama dengan 8. Tentukan A rasio dan suku pertama, yang B rumus suku ke N. Nah, yang pertama, kita mencari rasio dan suku pertama. Berarti menggunakan rumus UN ya. UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Untuk suku kedua sama dengan 27, maka N-nya itu kita ganti dengan angka 2 dan U2-nya itu kita ganti dengan angka 27. Sehingga didapat 27 sama dengan A R pangkat 2 dikurangi 1. Didapat 27 sama dengan A R pangkat 1. Sehingga diperoleh A R sama dengan 27. Untuk suku ke 5 sama dengan 8, maka N-nya itu kita ganti dengan 5, sehingga U5 sama dengan A R pangkat 5 dikurangi 1. Didapat U5 sama dengan 8 sama dengan A R pangkat 4. A R pangkat 4 sama dengan 8 itu kita anggap persamaan 2. Dari persamaan 1 disubstitusi ke persamaan 2. Didapat AR pangkat 4 sama dengan 8. Nah, AR pangkat 4 itu bisa saya tuliskan seperti ini ya. Dalam kurung AR tutup kurung kali R pangkat 3 sama dengan 8. Nah, kita tadi dari persamaan 1 kita sudah dapat ya AR sama dengan 27. Berarti AR kali R pangkat 3 itu AR-nya kita ganti. AR-nya kita ganti angka 27. Berarti 27
kali R pangkat 3 sama dengan 8 didapat, lalu R pangkat 3 sama dengan 8/27. Ingat ketentuan-ketentuan pada perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Kalau pindah ruas berarti dibagi. Tadinya kan 27 kali R pangkat 3. Lah, 27-nya itu kita pindah ruas ke kanan sama dengan, sehingga R pangkat 3 sama dengan 8 dibagi, tadi kan dikali, sekarang diganti 8 dibagi 27. Berarti didapat, loh kok bisa dapatnya 2/3? Nah, kalau akar pangkat 3 itu berarti kebalikannya apa? Akar pangkat 3. Lah, akar pangkat 3 dari 8/27 itu berapa? 2/3. Lanjut. Kemudian substitusi R sama dengan 2/3 ke salah satu persamaan. Misalnya ke persamaan 1. Berarti AR sama dengan 27. R-nya kita ganti 2/3. Berarti A kali 2/3 sama dengan 27. Kayak tadi pindah ruas, tinggal A-nya aja. Berarti A sama dengan 27 kali yang tadinya 2/3 kita ubah karena tadinya kan tadi harusnya 27 dibagi 2/3. Nah, supaya bisa dijadikan perkalian, perhitungan perkalian, dan maka harus membalik antara pembilang dan penyebut, sehingga jadilah seperti itu. A sama dengan 27 kali 3/2, yang tadinya 2/3 kita balik jadi 3/2. Didapat A sama dengan 81/2. Yang B berarti tadi suku pertamanya 81/2 dan rasionya 2/3 ya. Yang B, dari hasil perhitungan sebelumnya, maka didapat R sama dengan 2/3 dan A sama dengan 81/2. Lalu tinggal mensubstitusi nilai A dan R tersebut ke dalam rumus umum. UN sama dengan UN sama dengan AR pangkat N-1, sehingga diganti A-nya itu diganti 81/2, sedangkan R-nya kita ganti 2/3, sehingga didapat 81/2 dikali 2/3 pangkat N-1. Selanjutnya, apa itu deret geometri? Kalau deret barisan aritmatika itu berupa koma, maka deret geometri itu ya kayak yang deret aritmatika, berupa penjumlahan. Pengertiannya, deret geometri adalah bentuk penjumlahan dari barisan geometri U1, U2, U3 dan seterusnya menjadi U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah seterusnya. Contoh deret geometri yang A itu ada 2 ditambah 4 dan sebagainya sampai dengan ditambah 1024. Yang B 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4 dan lain-lain sampai dengan ditambah 1/64. Rumus umum deret geometri. Jika R atau rasio lebih besar dari 1, bisa 3, 2, dan seterusnya, maka menggunakan rumus SN. SN itu deret geometri ya. SN sama dengan A dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 tutup kurung per R-1. Yang kedua, jika R kurang dari 1, bisa R-nya bisa 0,5, bisa 2/3. Nah, maka menggunakan rumus SN sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N tutup kurung dibagi
1 dikurangi R. Contoh soal. Tentukan jumlah 5 suku pertama dari deret geometri 9,3,1 dan seterusnya. Penyelesaian. Dari deret geometri 9,3,1 didapat 9 ketika itu perbandingannya dibagi 3. 3 ke 1 perbandingannya dibagi 3 juga. Maka diperoleh A suku pertamanya yaitu 9 dan R itu rasionya. Karena suku pertamanya 9 dan suku keduanya 3, maka 3 dibagi 9 atau suku pertama dibagi suku kedua, sehingga didapat 1/3. Karena R-nya tadi berapa? 1/3, maka R-nya itu kurang dari 1, maka memakai rumus Sn sama dengan A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N tutup kurung dibagi 1 dikurangi R. Kita akan mencari suku kelima, berarti S5 sama dengan 9 dalam kurung 1 dikurangi 1/3 pangkat 5 tutup kurung. Selanjutnya sama dengan 9 dalam kurung 1 dikurangi 3 1/3 pangkat 5, berarti berapa? Dikurangi 1/243 tutup kurung dibagi 2/3. Lalu S5 sama dengan 9. Nah, 1 kalau 1 dikurangi 1/243 itu caranya gimana? Disamakan penyebutnya dulu. Berarti 1 itu bisa dituliskan 243 per 243. 243 dibagi 243 kan 1. Seperti itu. Dikurangi 1/243. Dibagi 3/3 dikurangi 1/3. Didapat S5 sama dengan 243 dikurangi 1 berarti 242 per 243 tutup kurung dibagi 2/3. S5 sama dengan 9 dibagi 243 itu didapat 27 ya. Nah, pembagian pecahan itu bisa dirubah menjadi perkalian dengan syarat pembilang dan penyebut dibalik, sehingga S5 sama dengan 242 dibagi 27 dikali 3/2. S5 sama dengan 121 per 9 atau dibagi 9. S5 disederhanakan lagi, S5 sama dengan 13 4/9. Sekian pembelajaran dari saya. Apabila banyak salah-salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.